Banjir. Air bah itu melesat bagaikan kuda liar yang terlepas dari kekang. Jauh lebih cepat dari perkiraan orang-orang pintar yang berkumpul dalam organisasi ilmu alam. Ayah dan ibu tak sempat menyelamatkan barang-barang yang dianggap berharga ataupun penting. Aku memang tahu betul, mereka tidak pandai bekerja sama dalam situasi biasa, apalagi darurat. Bagaimanapun, kewarasan mereka masih cukup untuk melarikan diri membawa nyawa masing-masing. Mendengar orang tuaku selamat mengungsi di suatu masjid, tak sedikit pun banjir mampu membuat diriku tamak akan barang-barangku di rumah. Kurelakan seluruhnya, asal orang tuaku masih selamat dan sehat. Aku yang sedang bekerja jauh ketika itu, baru tiba di rumah 1 hari setelahnya. Air telah pergi, gunungan lumpur menjadi jejak, mengeras seperti nisan bagi kenangan-kenangan yang pernah tinggal di dalamnya. Perlahan, aku mulai membersihkan rumah. Tanganku bergerak tanpa ragu. Tapi hatiku tersendat ketika melihat buku-bukuku, sahabat sepi yang kini tak berbentuk. Berserakan, basah, terbungkus lumpur. Sepatu-sepatuku yang dulu kubeli dengan jerih payah, kini tergeletak dalam keadaan mengenaskan. Saat itulah sesuatu di dalam diriku pecah. Bukan air mata, hanya kehampaan yang menggema, kosong, tanpa suara. Namun, aku tak punya waktu untuk meratap. Aku terus bekerja, mengabaikan luka, mengabaikan letih, mengabaikan segala yang sebenarnya ingin ku teriakkan. Aku hanya ingin rumah ini kembali seperti dulu. Aku hanya ingin sesuatu tetap utuh, meski segalanya telah dihancurkan. Sampai di hari ketiga, aku menyadari sesuatu. Seperti rumah ini, ada yang lain juga runtuh dalam sunyi. Ayah dan ibu tak berbicara satu sama lain. Tidak satu kata pun. Di hari aku tersadar, saat itu juga tiba-tiba mereka bertengkar hebat. Yang kudengar mereka hanya meributkan skala prioritas untuk membersihkan barang masing-masing. Bertengkar dengan suara yang memotong udara, melukai keheningan, menusuk lebih dalam dan
yang seharusnya. Lalu cuma karena itu ibuku pergi dari rumah dan tak pernah kembali. Dan ayahku tidak sekalipun menahan langkah ibu. Ya, bagiku cuma, mungkin bagi mereka tidak cuma. Barangkali air yang meluap setinggi tubuh orang dewasa adalah tak lain manifestasi dari muntahan segalanya yang lebih dari 2 abad telah dibenamkan di titik paling dalam pada diri mereka. Ya Tuhan, sungguh Tuhan, tontonan ini tragis sekali. Rumah yang kacau, orang tua yang meracau. Aku hanya bisa diam di rumah itu bersama ayahku. Diam, tak perlu membahas apapun. Aku hanya perlu terus bekerja dan menata rumah. Hatiku tak kupersilahkan merasa pedih sejak kabar banjir dan segalanya yang terjadi. Selama pemulihan dari banjir itu, bahkan sampai aku menulis ini. Sungguh, tidakkah mereka satu kali pun terpikirkan bagaimana mengapresiasi patuhnya diriku sedari kecil sebagai anak? Anak yang sampai sekarang masih takut mengungkapkan hatinya yang sakit. Karena jika luka ini terucap, dunia akan menyebutnya durhaka. Dan sampai hari ini, sejak air bah itu datang, sejak kehancuran menelan segalanya, sejak kenyataan membuktikan bahwa bahkan bencana pun tak bisa membuat keluargaku saling berpegangan. Di antara kami, tak ada yang merasa perlu membicarakan hari itu. Sebab mungkin bagi mereka tak ada yang ganjil. Semua biasa saja. Hanya banjir yang datang dan pergi.
Nadira, mimpi indah ya kamu.